Hai, perkenalkan, nama saya Irwansyah, NIM GAB 118032, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Baik, di sini terkait dengan video UAS kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, saya akan menjelaskan model IOS antar negara atau organisasi administrasi internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan model antar IOS atau organisasi administrasi internasional. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari dua model di atas dari antar negara. Yang pertama, organisasi internasional yaitu suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk suatu fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau piagam. Selanjutnya, fungsi organisasi kedaulatan nasional. Organisasi internasional sebagai wadah bagi negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lain, di mana negara merupakan bagian dari masyarakat sosial, mana adanya hakikat sebagai bagian dari masyarakat sosial. Negara setidaknya hidup sendiri, tidak perlu adanya interaksi antar negara melalui organisasi internasional. Selanjutnya, sejarah terbentuknya organisasi internasional. Terbentuknya organisasi internasional dengan tidak sadar berkeinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi internasional. Keinginan untuk bekerja sama yang telah diurutkan antar anggota organisasi internasional untuk membentuk suatu komitmen yang saling bekerja sama, salah satu kerjasama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia. Organisasi internasional tidak hanya mensejahterakan organisasi internasional, juga membantu memberikan bantuan apabila suatu organisasi atau anggota organisasi internasional yang terkena bencana. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan model-model IOS atau organisasi administrasi internasional. Di sini model-model IOS atau organisasi administrasi internasional, saya mengambil Liga Bangsa-Bangsa, di mana Liga Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki cita-cita di awal untuk membentuk organisasi internasional guna menyelesaikan perselisihan. Akan tetapi, anggota Liga Bangsa-Bangsa malah memulai perang. Tidak hanya Liga Bangsa-Bangsa yang berhasil dengan membentuk organisasi internasional yang berlabur organisasi pengamanan yang berfungsi pada pengamanan pengungsi pada tahun 1921 dari terbentuknya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional saling bekerja sama sesuai dengan kesepakatan terbentuknya organisasi internasional. Selanjutnya, setelah Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal dalam cita-cita awal menyelesaikan perselisihan dan sejak pecahnya Perang Dunia Kedua, maka dibentuklah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi yang masih ada saat ini dengan tujuan memelihara keamanan dunia maupun keadaan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas perkembangan derajat, hak-hak untuk membentuk nasib negara sendiri dan tidak berurusan dengan negara orang lain, bekerja sama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial budaya, dan kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga bekerja sama dengan cara damai dan mencegah munculnya peperangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 3
bentuk gerakan organisasi internasional, yaitu kerak hukum. Yang pertama kerak hukum, yang kedua filosofi, yang ketiga kerak administrasi. Baik, saya akan menjelaskan dari kesimpulan soal-soal di atas. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari uraian-uraian di atas, di mana dapat disimpulkan kedua memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama untuk berinteraksi antara negara-negara lain, yang kedua sebagai komunikasi antar negara-negara lain, yang ketiga mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, yang ketiga untuk menjaga perdamaian dunia agar tidak terjadi peperangan lagi, dan yang kelima untuk membantu negara lain apabila terjadi bencana alam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.